selaku Kepala KB Al-Hidayah Tajiman. Ya, perkenalkan Ibu, kami mahasiswa dari Unikama akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan MUU yang Ibu laksanakan dengan lembaga atau yayasan lain, Ibu. Seperti itu. Iya. Lembaga kami ini kalau untuk kerjasama yang intensif ya, yang berkelanjutan itu kerjasama dengan ekstrakurikuler warna. Jadi kami bekerjasama dengan salah satu pendidik dari Sanggar Ekstrakurikuler Warna. Oke. Bolehkah kami mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu? Oke. Pertanyaan pertama yaitu ya, strategi pendidikan seperti apa yang diterapkan di lembaga PAUD Ibu? Apakah ada inovasi yang dikembangkan dalam strategi tersebut? Dan bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan perubahan kebijakan pendidikan oleh pemerintah, Ibu? Oh begitu. Jadi strategi pendidikan yang kami terapkan di lembaga itu anak-anak ya bermain sambil belajar. Jadi biar anak-anak nggak bosan dan terlihat serius, kan ini mengingat usia anak-anak ini juga masih usia bermain. Jadi anak-anak belajarnya sambil bermain. Dan untuk yang kedua, bagaimana lembaga ini menghadapi tantangan perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah? Jadi upaya yang pertama yang dilakukan lembaga adalah mengikuti seminar, workshop terkait perubahan kurikulum atau kebijakan-kebijakan yang lain dari pemerintah. Lanjut pertanyaan saja nih. Ya. Untuk pertanyaan kedua, apa pendapat Anda tentang konsep disrupsi dalam dunia pendidikan di sekolah TK dan bagaimana masyarakat dan orang tua dapat berperan dalam mendukung inovasi pendidikan di era disrupsi? Mengingat zaman sekarang kan perkembangannya sangat cepat ya benar-benar. Jadi hal pertama yang dilakukan lembaga yaitu menyiapkan guru baik secara mental, baik secara mengikuti workshop gitu. Terus untuk dukungan masyarakat atau orang tua juga banyak melibatkan diri dalam kegiatan anak-anak seperti kegiatan P5. Kita juga melibatkan orang tua. Terus parenting, di sini parenting rutin dilakukan setiap 1 bulan. Selanjutnya, silakan. Apa manfaat yang diharapkan dari kerjasama antar lembaga bagi masing-masing yang terlibat? Jadi sumber daya apa saja yang menjadi objek dalam kerjasama antar lembaga? Jadi manfaat yang didapat dalam kerjasama yaitu dapat mengembangkan inovasi dalam lembaga. Jadi misalnya kan dulu kita belum ada kerjasama dengan Ekstra Mewarna, mungkin anak-anak mewar tekniknya masih seperti itu. Setelah kita kerjasama, anak-anak bisa mengenal teknik mewarna yang baik, terus anak-anak bisa gradasi warna yang baik, jadi seperti itu. Jadi mengembangkan inovasi dalam lembaga, dalam pembelajaran di sekolah. Dan juga kita juga dapat mengembangkan relasi, jadi bekerja sama dengan berbagai pihak itu juga bisa melebarkan sayap kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bung. Apa saja hak lembaga dalam kerjasama ini dan manfaat apa yang diperoleh bagi peserta didik, khususnya tadi MUU dengan ekstrakurikuler warna, dan apakah perjanjian kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang ada di dalam naskah perjanjian kerjasama tersebut? Kan dalam MOU ya, perjanjian ini kan sudah ada banyak yang mengatur ya, perjanjiannya ini berlaku berapa waktu, terus hak dan kewajibannya apa saja, mekanismenya bagaimana, itu sudah tercantum dalam MOU. Kalau hak dan kewajibannya ini pihak pertama ya, lembaga, iya. Pihak yang kedua ini yang menjalankan ekstrakurikuler mewarna. Jadi perlu disebutkan hak dan kewajiban. Boten Ibu. Terus kira-kira kalau ini salah satu dari salah satu tidak melakukan kewajibannya, apakah
Oke, di MOU ini berbunyi apabila salah satu hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka bisa terputus kerjasamanya. Pertanyaan selanjutnya gitu nggih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem komunikasi yang diterapkan untuk memastikan kelancaran kerjasama lembaga Anda dengan lembaga lain, dan apa yang merupakan tentang terbesar dalam prosedur kerjasama? Jadi selama lembaga kami bekerja sama dengan ini guru les mewarna ini, kita komunikasinya via WA. Jadi kalau itu orangnya berhalangan hadir atau ada acara apa di lembaga sehingga les mewarna libur, jadi kami komunikasinya via WA. Langsung konfirmasi seperti Iya. itu. Sudah Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang perlu dipertimbangkan saat membuat perjanjian kerjasama antar lembaga PAUD agar perubahan amandemen dapat dihindari atau diminimalisir? Terus, dalam konteks penyelesaian perbedaan yang muncul selama kerjasama, metode yang dianggap paling efektif untuk mediasi dan bagaimana cara untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antar pihak yang berselisih. Misal kita kerjasama kan ya Bu ya, tadi Bu kerjasama dengan ekstrakurikuler mewarnai. Misal ada selisih itu loh Bu, bagaimana lembaga menghadapinya gitu. Solusi. Solusinya. Jadi begini ya Bu, kita kan tiap tahun ada evaluasi dalam 1 tahun itu apa saja yang belum tercapai dalam tujuan kerjasama tersebut. Dan di situ kami ada pihak yang ketiga, biasanya komite sekolah menjadi penengah di antara kami. Jadi apabila ada suatu masalah ya kita selesaikan pada saat itu, dan untuk evaluasi kerjasama di tahun berikutnya. Berarti pihak tengahnya itu komitenya tadi. Oke. Terus berapa lama waktu kerjasama yang tercantum dalam naskah ini? Dalam MOU ini tercantumnya selama 1 tahun. Jadi siapa saja yang terlibat? Mohon maaf, ini yang terlibat pihak satunya saya selaku kepala sekolah, dan pihak keduanya Dari ekstrakurikuler mewarna. Tapi dalam penandatanganan MOU ini disaksikan oleh komite dan juga pengurus yayasan. Pertanyaan selanjutnya ya Bunda, apa saja instrumen yang digunakan oleh lembaga PAUD untuk monitor dan mengevaluasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar seperti mitra kerja dan sponsor, dan bagaimana lembaga PAUD dalam monitoring dan evaluasi program yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga? Jadi kan kalau kita kerjasama kan tentunya kita memiliki tujuan-tujuan. Jadi ketika kita mengadakan perjanjian kerjasama, di situ kan kita menentukan tujuan apa yang harus kita capai dalam kerjasama tersebut. Seandainya tujuan tersebut tidak tercapai, kan menjadikan evaluasi kita apa yang akan kita lakukan selanjutnya supaya tujuan tersebut tercapai. Jadi evaluasi itu berguna untuk untuk program untuk program selanjutnya apa yang kita lakukan agar tujuan tersebut tercapai. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu Ibu, apa saja indikator yang disiapkan oleh lembaga PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana lembaga PAUD mengukur keberhasilan indikator dan kerjasama yang telah dilakukan? Jadi kan ini contohnya seperti kerjasama dengan les mewarna. Jadi kami memiliki indikator. Jadi indikator ketercapaian. Jadi untuk kelompok A, anak-anak sudah bisa mewarnai dengan teknik yang baik, sudah bisa mengenal warna dengan baik. Misalnya apel warnanya merah, warna hijau, tidak diwarnai dengan warna lain. Jadi seperti itu, teknik mewarnai dengan teknik yang benar. Itu indikator keberhasilan untuk di kelompok A. Untuk indikator keberhasilan di kelompok B, anak-anak sudah bisa mengenal gradasi warna, seperti gradasi warna tanah, gradasi warna daun, gradasi warna langit gitu. Jadi kalau belum tercapai, bagaimana upaya kita selanjutnya agar tujuan tersebut tercapai. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ngapunten pasti pernah mendengar keadaan memaksa dalam kerjasama. Terus bagaimana cara Ibu menyikapi keadaan tersebut? Sebenarnya kalau kita
di atas. Iya. Di atas putih seperti itu kan ya Bu, sudah ada Iya, kerjasama. sudah ada yang mengatur antara hak dan kewajiban. Jadi kalau pihak satunya tidak setuju, perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Berarti Ibu tidak sangat menentang keadaan Memaksa. memaksa seperti itu ya Bu ya. Jadi atas ketersediaan dua belah pihak. Terus Ibu, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sebuah lembaga sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain? Dan langkah apa yang harus diambil oleh sebuah lembaga ketika mengakhiri kerjasama dengan pihak lain? Iya, jadi ini kan berlaku 1 tahun ya Bu. Iya. Jadi selama 1 tahun tentunya pihak yang kedua itu kan sudah menyadari bahwa perjanjiannya sudah habis. Jadi kita melakukan evaluasi dan bagaimana kelanjutannya, apakah masih bisa dilakukan kerjasama atau sudah cukup. Kiranya kok banyak tujuan yang tidak bisa tercapai, terpenuhi, berarti kan kerjasamanya juga harus berakhir sesuai dengan perjanjian dalam tempo. Baik Bunda, yang terakhir, apa saja hasil yang diperoleh dari kegiatan kerjasama ini dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan PAUD di lembaga itu? Ini sangat berdampak sekali nih, karena dengan kerjasama dengan guru les mewarna ini anak-anak bisa, yang saya katakan tadi, anak-anak bisa mewarna dengan teknik yang benar, anak-anak bisa mengenal gradasi warna. Jadi ini sangat berdampak sekali dan sangat dapat membekali anak-anak untuk pendidikan ke jenjang selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaan kami sudah dijawab semua oleh Ibu. Kami Mohon maaf Oke. bila ada salah-salah kata. salah-salah kata. Terima kasih Ibu. Terima kasih, kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.